Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yahrumu bil janabati qiraatul Qur'an, dan haram dengan sebab junub oleh membaca Al-Qur'an. Wal muqsu awit taraddudu fil masjidi, dan diem atau mondar mandir di dalam masjid. Wal muharramatu bil hadasil asghari, dan haram segala perkara yang diharamkan dengan sebab hadas yang kecil. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas tentang larangan-larangan bagi orang yang junub habis bersetubuh sebelum mandi, habis keluar sperma sebelum mandi. Sebetulnya orang men juga masuk, cuman nanti ada tambahan pada bab men nanti. Kalau kita junub habis bersetubuh sebelum mandi, namanya berhadas besar. Ada beberapa larangan dalam agama karena kita kotor, beberapa yang dilarang oleh agama. Mungkin ada 10-an kayaknya ini kalau dibedah tua-tua ya. Ada banyak, 10 yang dilarang bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Haram, tapi ada catatannya, ada syaratnya. Orang junub dilarang baca Quran itu tidak mutlak, ada catatannya, ada kriterianya. Apa kriterianya? Yang pertama adalah niat membaca Quran. Yang pertama yang jadi haram, niat baca Al-Quran. Artinya kalau niatnya doa, walaupun Al-Quran yang dibaca boleh. Kalau niatnya doa. Yang mana contoh? Ada orang meninggal, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat Quran surat Al-Baqarah, tapi niat kita bukan baca Quran, niatnya doa, ada musibah, ada meninggal. Tuh gara-gara beda niat, beda hukum.
Atau mau makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis bersetubuh lapar, pengen makan Indomie. Begitu. Makan Indomie, baca Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya doa, bukan niat baca. Boleh, karena niatnya doa. Habis makan, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga ayat Quran, tapi niatnya doa sesudah makan. Boleh. Atau baca ratib, ada ayat kursi, ada kulhu, falak, anas. Ini boleh, niatnya baca doa keselamatan, baca ratib, niatnya boleh. Kalau Fatihah tidak, sebab niatnya sedekah Quran buat para orang soleh. Begitu. Hadarat tawassulannya nggak boleh. Atau kita mau naik kendaraan, membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu boleh. Atau bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Niatnya doa naik kendaraan boleh, sebab doa, bukan baca Quran. Itu satu. Yang kedua adalah bacanya dengan lidah. Yang kedua, catatan haramnya bacanya dengan lidah. Kalau dalam hati boleh, biar se-Quran selesai. Kalau dalam hati mau boleh. Kenapa? Sebab kalau membaca pakai lidah, kalau di hati bukan membaca, namanya kata-kata hati. Boleh di hati. Begitu baca Yasin di majelisnya, di hati aja, mulutnya mingkem aja, boleh. Sebagaimana ibu nyela lakinya, kalau dalam hati boleh. Geblek lubah di hati boleh. Marah nggak lakinya? Emang apa? Nggak ada huruf, nggak ada suara. Itu bukan bacaan, nggak dicatat oleh malaikat, nggak dicatat, nggak ada dosa. Ibu nyela temennya, tuh orang kagak matching banget bajunya itu, kerudungnya itu, di hati nggak dos. Tapi kalau udah bilangin temennya, ini baru dicatat. Kalau di hati doang kagak ada di hati. Kata Allah dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang diomongin dicatat, yang ada gerakan kita dicatat. Enggak ngomong tapi tangannya, itu sama dengan ngomong. Begitu. Anda boleh diam aja, diam aja, baca Quran. Kalau di hati enggak apa-apa. Kalau dalam hati enggak apa-apa. Begitu dalam hati. Begitu. Keempat,
Catatannya adalah bila utuh Al-Quran. Ketiga. Jadi yang pertama apa? Niatnya membaca, begitu. Bukan dong. Yang kedua, pakai lidah. Ketiga. Baik. Yang ketiga adalah bacaan yang dibaca utuh Quran, bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah mah lagi men ke, junub ke, boleh. Aba ba babalu buta, babalu buta, babalu buta. Boleh begitu, boleh. Karena itu bukan Quran, namanya huruf hijaiyah. Iqra namanya boleh, boleh, enggak dosa, enggak dosa, begitu. Tiga dah syaratnya. Ini kalau keluar dari catatan ini boleh, walaupun Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa. Niatnya boleh. Enggak apa-apa. Baca sholawat boleh, bukan Quran. Orang baca dzikir, ya Allah, la ilaha illallah, ya Qayyum, enggak apa-apa. Masih banyak kok yang boleh. Begitu. Enggak boleh kalau dia Quran, haram hukumnya. Kata Nabi, dalilnya dari mana ini baca Quran haram orang junub nih? Kata Nabi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, kata Nabi, la yahillu la yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. La yaqra'il junubu, jangan baca orang junub juga orang men sedikit pun dari Quran. Haram. Haram. Enggak boleh. Nabinya bilang jangan baca. Itu menunjukkan dilarang. Orang junub, ini ngomongin junub, enggak boleh. Haram. Biar kata sehuruf, kalau Quran haram. Berbis doang, niatnya bismillah, udah dosa. Begitu. Kenapa? Karena niat dia. Kalau junub mendak boleh. Haram. Begitu. Itu satu. Dua, orang yang junub haram diam di masjid. Diam di masjid haram. Orang men sama, diam di masjid itu dosa. Enggak boleh. Hukumnya dosa. Begitu. Diam itu apa? Ada ibu-ibu, ada pengajian di masjid, dia jalan-jalan aja dia. Dari depan ke belakang, belakang depan. Jalan aja, ditanya sama temannya, kenapa jalan-jalan po? Kan yang haram dia. Yang haram dia. Kalau saya kan nggak dia. Berarti bol namanya ngakalin hukum. Dia enggak paham bahasa. Ada seorang ibu ditanya,
suaminya. Pop, kata temannya, suami lo mana? No, lagi diam di rumah. Kira-kira lagi begini atau dari kamar ke dapur, dari dapur ke kamar, kadang kamar mandi. Itu yang disebut diam tuh ada di situ. Mau dia jalan-jalan kek, mau dia duduk kek, kayak ibu-ibu lagi diem nih di rumah, itu nggak diem doang, lagi nyetrika, lagi nyuci, ke dapur, bikin teh, bikin ini, itu disebut diam di rumah. Diam itu begitu. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, la uhillul masjidah li haidin wala li junubin. Aku tidak izinkan masjid didiami orang junub, orang haid. Nggak boleh. Masjid haram. Kalau lagi masjid nggak boleh. Kalau musola boleh. Namanya disebut langgar. Namanya apa tuh langgar? Yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Di masjid dilarang, dilanggar boleh. Itu bukan masjid, bukan. Musola itu bukan masjid. Harus kita bisa bedakan. Sebab ibu kalau rumahnya gede kayak orang Betawi tempo dulu, itu ada satu kamar, 2 tempat sholat. Namanya musol. Kalau rumah sendiri nggak masuk, mau ngambil sapu pakai pancing, haram. Nggak begitu agama. Ini langgar namanya. Masuk aja, nggak apa-apa. Yang nggak boleh masjid. Masjid haram. Duduknya tuh duduk haram. Enggak boleh. Ketiga adalah mondar-mandir di masjid. Ketiga adalah haram mondar-mandir di masjid. Enggak boleh mondar-mandir itu. Sebab mondar-mandir itu semakna dengan dia. Mondar-mandir di situ aja, muter-muter jalan-jalan, itu haram. Orang junub, termasuk orang ndak boleh begitu, dosa, nggak boleh. Nabi udah larang dalam hadis yang sahih. Imam Abu Dawud riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, la uhillul masjidah li haidin wala li junubin. Masjid tidak boleh didiami oleh orang junub maupun orang begitu. Udah 3 ya. Keempat, haram lewat di masjid. Haram lewat di masjid bila khawatir netes. Bila lewat doang. Kalau khawatir netes tuh ndak boleh orang Kalau enggak netes mah boleh. Kalau orang junub udah pasti boleh. Apanya yang netes? Orang junub kagak ada yang netes. Begitu, lewat doang. Tahu lewat?
masuk dari pintu sini, keluar pintu sono. Yang kayak begini nih sulit digambar di Indonesia. Kalau di Arab bisa, nih Masjidil Haram gede. Nah, rumah kita sebelah mari, rumah mertua kita sebelah mari. Kalau ngikutin jalan, kudu muter dulu 20 kilo, nyebrang aja di masjid. Kalau nyebrang. Kalau kita kalau lewat di masjid, mau ngapain? Yang pintunya juga atuh. Gitu. Kalau kita mau nggak ada ajarannya ini. Masjid kita mau nggak ada. Mungkin 1-2 masjid ada begitu. Kalau kita nggak ada begitu, nggak ada begitu. Udah berapa tuh? 4. Kelima adalah haram sholat. Sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah, Anda boleh sholat haram. Kalau lupa bagaimana? Ya nggak dosa, wong lupa. Subuh dia belum mandi, habis tidur sama dia punya laki, dia sholat subuh aja wudu. Habis selesai sholat subuh dia sarapan nasi uduk, waduh belum mandi. Nih bagaimana nih? Enggak dosa, wong lupa. Bik? Oh suka lupa. Iya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Orang lupa namanya juga. Udah mau asar, pas zuhur ya biasanya kan zuhur. Pas mau asar baru ya Allah lagi. Asar baru asar. Iya. Iya, enggak apa-apa. Namanya juga lupa. Orang lupa ya, enggak boleh disalahin. Orang lupa. Kata Nabi, Innallaha subhanahu wa ta'ala qad tazawaza fi ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah maafin umatku lupa dibaksa orang begitu, kesalahan maafin, enggak boleh begitu. Kalau lupa enggak apa-apa. Sholat haram. Udah berapa ya? 5. 6. Haram sujud syukur. Begitu, sujud syukur haram. Begitu. Udah 6 tuh. 7. Haram sujud tilawah. Haram tuh. Sujud syukur haram. Sujud tilawah juga haram. Udah berapa tuh? 8. Haram khutbah Jumat. Orang laki ini haram. Udah 8 ya. 9. Haram tawaf. Tawaf tuh di Baitullah, baik tawaf wajib kayak tawaf wada. Makanya orang enggak disuruh tawaf wada oleh depan masjid aja, udah enggak tawaf wada enggak apa-apa. Tawaf rukun maupun tawaf sunat, pokoknya tawaf haram. Begitu, haram kalau dia junub, haram. Udah berapa tuh? 9. 10. Haram megang Al-Quran. Megangnya tuh kalau orang hadas kecil aja haram megang Quran, apalagi
hadas besar, megangnya tuh berdosa. Ini 10 ini, baik itu orang men maupun orang junub, dilarang. Selebihnya enggak. Ibu makan boleh, ibu tidur boleh, ibu zikir boleh. Keluar dari catatan itu bisa jawab sendiri. Ini boleh, cuman makruh. Kalau habis bersetubuh, dibenci Nabi minum sebelum wudu. Jadi kalau habis bersetubuh, wudu dulu, udah selesai wudu, baru minum boleh, makan boleh, tidur boleh, tidur lagi sama lakinya boleh juga. Kalau nambah maruk boleh. Pokoknya yang boleh banyak. Baca zikir boleh. Jadi ibu bisa jawab tuh dari semuanya. Bisa jawab. Boleh. Ini nih orang yang junub, yang berhadas besarnya. Nanti ada tambahan, kalau orang men nambah, bukan 10, masih nambah banyak. Kalau buat orang men masih ada 11 haram bersetubuh. Kalau orang men, ini junub doang. Begitu yang 10 nih. Jadi kalau buat orang men ditambah lagi, masih nambah, ada terusannya. Gitu. Untuk orang men nambah jadi tinggal diterusin tuh. Itu men tuh. Kalau enggak men, enggak nerus, segitu aja. Begitu. Kalau men haram bersetubuh. Kalau udah dilihat darah warnanya merah, tanda berhenti, stop dulu. Kalau dia lagi men mah jangan. Begitu kan, patuh sama laki wajib. Iya, tapi kalau tidak melanggar Allah. Kalau melanggar peraturan Allah mah kagak boleh patuh sama makhluk. Gitu. Lagi men, enggak boleh. Bang men bang, begitu. Nah, begitu. Tapi jangan bohong. Dia ogah dibilang men sama lakinya. Ini enggak benar nih, saya curiga ini. Yang nyengir-nyengir ini. Dosa dia. Dosa. Namanya khianat. Namanya khianat, dosa dia. Begitu kalau men, kalau enggak. Mana lagi yang haram? Kalau orang men tinggal nambah puasa. Kalau orang junub enggak apa-apa. Ibu lupa mandi malamnya Ramadan, mandinya siang, udah dan subuh boleh, enggak apa-apa. Begitu. Yang penting bersetubuhnya jangan sampai sebab kalau siang-siang bersetubuh di bulan Ramadan ada denda besar. Kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Udah dapat 50 hari batal, angus pulang dari awal. Iya, begitu. Jangan. Kalau siang-siang nggak boleh. Di Ramadan tuh begitu, nggak ada denda namanya. Ada denda, cuman denda itu kalau dia membatalkan puasanya dengan bersetubuh. Tapi kalau dia sebelum bersetubuh minum dulu sirup marjan 2 gelas, maka nggak ada denda, dosa doang. Karena bersetubuhnya sudah tidak dalam keadaan, tapi dosa. Siang nunggu maghrib aja buka, nggak apa-apa. Begitu. Udah bang, bukanya ini aja, nggak ada makanan, nggak apa.
Boleh. Iya. Silakan saja. Begitu. Kalau lagi men bersetubuh, sunat bayar denda. Kalau masih deras, baru di awal-awal men, dendanya 1 gram emas. 4 gram emas, 4 gram emas, 1 dinar. Kalau masih deras, dendanya 4 gram emas. Segram berapa tuh mas? 1 juta. Oh, dikali 4 juta. Sedekah sama orang miskin. Kalau habis bersetubuh lagi men, sama orang miskin, udah tinggal bagi, jangan ngomong duit apa ini, saya habis tidur sama laki lagi men. Nanti viral. Jangan didongengin, diem aja, tinggal bagi aja. Kalau udah mau mampet 2 juta sedekahnya. Lagi mentuh jangan bersetubuh, haram. Biasanya anaknya bisa idiot, anaknya cacat mental. Itu penyebabnya kayak begitu. Gitu, ndak boleh di agama, dilarang. Inilah diantara hal-hal yang dilarang daripada orang yang berhadas besar. Di kitab kita disingkat. Yang ketiga, kitab kita betul, yang diharamin hadas kecil tuh banyak tuh tadi, itu udah kita urai dari mulai sholat segala macam, itu sudah kita urai. Ini nih kalau kita habis bersetubuh sebelum mandi haram, termasuk udah mandi kalau mandinya enggak ngikuti tuntunan kemarin. Ada yang enggak kena air, sama dengan belum mandi. Atau disiram doang, tidak niat, sama dengan belum mandi. Habislah pasal tentang larangan orang junub. Segini buat tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang ditanya. Baik. Ya.